Shalom, selamat siang, saudaraku. Sebentar lagi sudah Natal, ini tanggal 22 Desember, di mana kita semua yang lagi liburan, saya harap kita sama-sama luangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Dan saat ini, Undivided Church Jakarta sampai pada eksposisi kitab Markus 9, ayat yang kedua sampai 29. Khotbah saya pada minggu ini, saya akan beri judul dengan Cicipan Cinta Kemuliaannya. Wow. Dan khotbah ini, cicipan cinta kemuliaannya, kita akan bahas dengan 3 bagian di dalamnya. Bagian 1 akan berbicara tentang Yesus adalah kemuliaan. Bagian 2, tidak mati. Bagian yang ketiga, tidak berdaya. Mari sebelum kita sama-sama dengarkan firman Tuhan, kita berdoa, biarkan Roh Kudus yang menyempurnakan semua firman ini. Mari sama-sama berdoa. Bapa, Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Biar Engkau berikan pengertian yang lebih dalam lagi dari apa yang hamba-Mu bicarakan dengan kata-kata yang terbatas. Biar Roh Kudus berbicara lebih dalam lagi dalam loh hati kami. Dan diberkatilah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan agar semakin berakar dan bertumbuh di dalam Injil yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bagian pertama, Yesus adalah kemuliaan. Saya akan bacakan ayat dari Markus 9, ayat 3 sampai dengan 4. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu di ayat 7 sampai dengan 8 berkata seperti ini. Maka datanglah awan menaungi mereka. Dan dari awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama dengan mereka, kecuali Yesus seorang diri. Saudaraku, dari ayat ini saudara akan lihat bahwa Yesus adalah kekudusan itu sendiri. Manusia tidak pernah bisa kudus selain dikaruniakan oleh Dia. Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah kekudusan itu sendiri. Dengan pakaian yang putih, berkilat-kilat. Tidak ada di dunia pun yang bisa menyerupai itu. Dan lalu ada teks yang berkata seperti ini. Inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Artinya apa, saudara? Ayat ini bisa berbicara tentang hanya dengan mengalami cinta yang sejati, cinta tentang Bapa yang di surga kepada anak Allah, maka kita diberi kemampuan untuk bisa mendengar dia, untuk bisa taat kepadanya. Hanya cinta yang memampukan kita untuk bisa taat, tanpa ada paksaan di dalamnya. Cinta akan membuat kita mampu untuk taat tanpa paksaan. Karena cinta yang akan memberi kita kekuatan untuk bisa melalui semuanya. Cinta akan bisa memberikan kita kekuatan untuk bisa hanya melihat kepada Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu memberikan cinta yang sejati itu terhadap diri kita. Yesus adalah Allah sendiri. Yesus bukan nabi atau hanya orang suci. Yesus adalah Allah itu sendiri. Ini adalah momen di mana Yesus menunjukkan di hadapan Petrus, Yohanes, dan Yakobus bahwa Dia adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah kemuliaan itu sendiri. Di atas gunung ini, Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah kemuliaan. Dan Dia adalah kekudusan itu sendiri. Kita akan masuk di bagian yang kedua. Bagian yang kedua akan membahas tentang judulnya tidak mati. Apa ini tidak mati, saudara? Saya akan baca ayatnya untuk saudara di Markus 9, ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 lagi untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan.
Saudaraku, pada saat Petrus, Yohanes, dan Yakobus melihat kemuliaan Tuhan yang ditunjukkan oleh Yesus, lalu mereka melihat ada penampakan Elia dan Musa di atas gunung, tiba-tiba Petrus langsung berkata, Guru, Rabi, baiklah kita mendirikan 3 kemah di sini. Yang satu untuk engkau, yang satu untuk Elia, yang satu untuk Musa. Apa maksudnya ini? Kemah yang ditulis dari bahasa aslinya, itu sama persis dengan kemah yang ditulis menunjukkan kepada kemah Musa. Kemah Musa berbicara tentang ritual agama. Kemah atau tabernakel adalah ritual agama di mana ada ruang pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Di mana tidak semua orang bisa masuk ke ruang maha kudus. Bahkan imam besar hanya bisa masuk 1 tahun sekali. Dan itu perlu banyak syarat. Imam besar dia harus mempersiapkan diri dengan kekudusan. Waktu dia masuk, dia juga harus masuk dibersihkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu dia masuk, dia harus bawa korban sembelihan. Dia harus memercikan darah di ruang maha kudus. Untuk pendamaian dirinya dia sendiri. Lalu dia harus keluar lagi. Waktu dia keluar, dia bersihkan lagi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Untuk kedua kalinya dia masuk, bawa lagi korban. Dan dia akan memercikan darah untuk pengampunan dosa seluruh bangsa. Dan begitu seterusnya. Sebuah ritual agama yang terus menerus yang dibawa. Jika ritual ini tidak dilakukan, maka kematian akan menyertai orang yang masuk dalam kekudusannya Tuhan. Mungkin kalau di dunia modern saat ini kita agak susah ya untuk mengerti hal ini. Mana ada sih orang yang berdoa lalu mati, juga mungkin matinya gara-gara jantungan atau gara-gara stroke, tapi agak sulit untuk kita bisa relate dengan pesan ini. Tapi zaman dulu saudaraku, begitu banyak orang-orang yang mati karena bertemu dengan Tuhan, dengan kekudusannya. Tapi zaman sekarang, waktu kasih karunia Tuhan telah menghapuskan kasih karunia-Nya, menghapuskan semua ritual agama, usaha manusia untuk mencapai Allah. Saudaraku, bukti dari apa yang terjadi di atas gunung ini terhadap Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ini berbicara tentang bahwa usaha manusia mencapai Allah gagal. Tapi kasih karunia-Nya, itulah yang menghapus semua ritual agama kita. Sehingga kita memperoleh keberanian untuk menghadap Tuhan. Oleh karena kematiannya di atas kayu salib, darahnya waktu Yesus mati, maka tabir bait suci terbelah 2. Artinya semua orang bisa datang kepadaku oleh karena kasih karunia. Oleh karena anak domba Allah yang dikorbankan untuk menghapuskan semua dosa dan kesalahan kita. Dosa akan selalu membuat kita berusaha untuk melakukan sesuatu untuk menggapai Tuhan. Saudara pikir, mana mungkin sih dosaku diampuni? Aku harus berbuat sesuatu. Nah, Petrus pada saat itu, dia berpikir, dia lihat kemuliaan Tuhan, aku harus berbuat sesuatu nih. Makanya aku harus dirikan kemah. Aku harus lakukan ritual agama. Tapi hal itu tidak digubris oleh Yesus. Karena mereka buktinya tidak mati, saudara. Bahkan Musa saja pada waktu saat dia mau terima hukum Taurat, 2 loh batu. Dia hanya bisa memandang Allah dari punggungnya saja. Dia tidak bisa menghadap Allah dengan langsung tatap muka, muka dengan muka. Ini membuktikan bahwa kasih karunia Tuhan itu sangat mahal. Dan ini sangat berarti buat kita semua, saudara. Mengapa kita harus beribadah? Saudara mungkin bertanya, mengapa sih Glenn, gue lagi liburan hari ini, harus lihat YouTube, harus dengerin khotbah, harus dengerin firman. Kita harus tahu bahwa ibadah jauh lebih daripada itu. Ibadah bukan hanya karena sesuatu hal yang baik saja, tapi karena ibadahlah yang memberikan kita kepuasan sejati. Wow, saya akan breakdown arti kepuasan yang sejati ini, saudaraku. Saudara tahu bahwa keinginan untuk
tidak puas akan segala sesuatu, itu nature manusia banget ya. Kita selalu nggak puas. Ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih. Tapi saya ingin katakan, itu adalah nature dosa. Dosa yang membuat kita tidak pernah puas. Istri udah cantik, masih kurang. Cari ani-ani, ya. Mau punya motor, masih kurang. Pengen mobil. Punya mobil, mau yang lebih mewah lagi. Udah lebih mewah, kurang. Pesawat pribadi, gitu ya. Udah cukup, tapi mau jadi kaya. Udah kaya, mau jadi konglomerat. Terus menerus. Ada sesuatu yang kita cari, yang kita pikir kita bisa dipuaskan, saudara. Tapi sebenarnya, Kristuslah kepuasan sejati kita, saudara. Saudara mungkin akan bingung. Saudara boleh cari di semua perbendaharaan. Mungkin saudara bisa cari di sebuah ilmu. Saudara cari ilmu. Udah jadi S1, saudara mau jadi S2. S2 jadi S3. Habis itu nggak cukup lagi. Atau saudara mau cari sebuah kepuasan di seks. Saudara tidak akan pernah cukup. Saudara mau cari lagi kepuasan di ekonomi, di kekayaan. Saudara nggak akan pernah cukup. Udah cantik. Kayaknya hidung masih kurang nih. Kurang mancung nih kayaknya. Ya kan? Mata kayaknya terlalu kecil nih kayaknya. Pipi agak tembem nih kayaknya. Kurang ya terus. Saudara, saat saudara berpikir bahwa saudara akan menemukan kepuasan di luar Kristus, sebenarnya saudara sedang berusaha di sesuatu yang nggak akan mungkin saudara bisa dapat. Kepuasan yang sejati yang saudara akan dapat hanya di dalam Kristus saja. Kristuslah kepuasan sejati kita. Dosa akan membuat kita tidak memandang hal itu. Tapi kasih karunia Tuhan akan membuat saudara, begitu saudara bertemu muka dengan muka dari setiap momen dan musim hidupmu saat engkau bertemu dengan Tuhan. Dan engkau akan menemukan kepuasan sejati di dalamnya. Itu akan menghentikan segala pencarianmu. Dan engkau akan mendapatkan kepuasan sejati di dalam Kristus. Ibadah bukan hanya sekedar kebutuhan kita. Tapi ibadah itu merupakan kemurahan Allah, saudara. Tidak ada yang bisa menghadap Allah kalau dia tidak izinkan. Itu kemurahan Allah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita sehingga kita oleh kasih karunia-Nya bisa datang kepadanya. Ibadah bukan hanya sekedar kebutuhan, tapi ibadah adalah kemurahan Allah. Ibadah bukan hanya karena itu akan menguatkan kita dalam penderitaan. Yes, saudara perlu ibadah, saudara harus berdoa, saudara harus baca firman supaya saudara dikuatkan dalam masa-masa sulitmu. Yes, tapi lebih daripada itu, ibadah membuat kita mencicipi kemuliaan kekal yang akan kita nikmati kelak. Dengan ibadahlah kita akan tahu kemuliaan kekal yang akan kita nikmati kelak, saudara. That's why kita butuh terus beribadah. Bukan sebagai suatu legalis hal yang diharuskan. Tapi itu adalah hal yang menjadi rasa haus dan lapar kita setiap saat. Waktu kita beribadah, kita sedang mencicipi kemuliaan kekal yang akan kita nikmati. Markus 9 ayat 9 saya akan bacakan buat saudara. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Yesus menyuruh agar mereka jangan dulu bercerita. Karena pada saat ini, teks ini ditulis, Yesus belum mati di atas kayu salib dan dia belum bangkit, saudara. Tapi setelah hal itu terjadi, Yesus dia adalah yang abadi. Yesus abadi. Dia mati. Dia mati agar kita hidup. Dia yang kaya rela miskin agar kita hidup di dalam kekayaan kemuliaannya. Efesus 1 ayat 18-20 berkata, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebatnya kuasanya
bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya, di surga. Saudaraku, ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa yang harus terjadi dalam diri kita. Bahwa dia menyediakan sesuatu yang sangat besar buat kita di dalam kekekalan. Itu adalah anugerah dan kemurahan dia yang luar biasa. Kita akan masuk di bagian yang terakhir. Bagian 3. Tidak berdaya. Ayatnya di Markus 9 ayat 14-29. Kalau saudara baca di ayat ini, di teks ini saudara akan menemukan ada 3 kelompok. Kelompok pertama itu ahli Taurat, yang kedua murid-murid Yesus, dan yang ketiga adalah ayah anak itu. Kita akan lihat cerita ini dengan gambaran yang besar, tapi saya ingin memberikan sesuatu dalam diri saudara. Manusia yang bermoral, beragama, berduit, itu paling sulit memahami Injil karena mereka merasa mampu dan baik di mata manusia. Saudaraku, saat saudara merasa mampu dan saudara merasa, gue baik-baik aja kok di hadapan manusia. Nah, disitulah saudara nggak akan pernah bisa menemukan Kristus dalam hidupmu. Orang yang selalu merasa dirinya mampu dan merasa dirinya bermoral, beragama, berduit, adalah orang-orang yang paling sulit memahami Injil. Karena mereka merasa hidup mereka baik-baik saja. Hal yang terpenting untuk kita bisa memahami Injil adalah kejujuran kita. Bahwa kita manusia yang tidak berdaya. Saudara. Nah, dari 3 kelompok ini hanya ada 1 orang yang jujur. Yaitu ayah dari anak itu. Ayah dari anak ini jujur bahwa dia tidak berdaya. Saudara. Markus 9 ayat 23-24 berkata, ini ayat saya suka banget. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini Tuhan. Wow, paradoks sekali. Saudara lihat, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kita nggak bisa percaya kepada Tuhan. Kita nggak bisa beriman kepada Tuhan kalau tanpa kasih karunia-Nya, saudara. Bahkan untuk percaya saja, kita butuh kasih karunia-Nya. Kita butuh Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, dalam kasih karunia-Nya untuk kita bisa percaya akan Yesus. Ketidakberdayaan kita akan membukakan pintu kasih karunia Tuhan. Kejujuran atas ketidakberdayaan kita adalah sesuatu yang bekerja bersama kasih karunia Tuhan yang sempurna. Wow. Saudaraku, saat saudara merasa hidup saudara baik-baik saja, sebenarnya nggak baik-baik loh. Saudara akan bertemu dalam satu titik bahwa engkau burn out, engkau capek, engkau lelah, engkau berusaha untuk tampil baik di setiap orang, engkau berusaha untuk bisa kelihatan kudus, walaupun engkau melakukan dosa-dosa kecilmu tersembunyi yang orang lain nggak bisa lihat, engkau berusaha bisa mempertahankan nama baikmu di hadapan orang-orang, engkau akan burn out, engkau akan capek. You need rest. Engkau butuh untuk masuk dalam sabat. Dan Yesus berkata, aku adalah sabat. Aku ada tempat peristirahatanmu. Mari datanglah yang letih lesu dan berbeban berat. Saudaraku, berhentilah berusaha dengan usaha manusiamu sendiri. Berserahlah dan berkata, aku gak berdaya Tuhan. Aku capek Tuhan. Aku lelah. Please Tuhan. Di saat itulah engkau sedang membuka pintu kasih karunia Tuhan yang sempurna untuk datang dalam diri saudara. Karena Tuhan datang ke muka bumi ini bukan untuk mencari orang yang sehat, tapi dia untuk mencari orang-orang yang sakit. Saudara, kita harus jujur dengan keadaan hati kita, bahwa kita nggak ada yang baik-baik aja. Dosa oleh karena satu orang, Adam, telah mengalami semua orang di dalam dunia ini berdosa. Saudara. Kita nggak baik-baik aja. Kalau saudara pura-pura baik, makin saudara pura-pura baik, engkau akan lelah. Tapi perjumpaan kita dengan cinta yang terbaik, sempurna dan sejati, ada di kayu salib. Yesus yang mulia,
rela dipermalukan. Yesus yang mempunyai segalanya, rela kehilangan semuanya, saudaraku. Dia yang punya keagungan dan punya semua yang bisa dia pakai di dalam kemuliaannya, rela telanjang tanpa satu helai kain pun. Agar saudara dan saya mengalami cinta Tuhan. Agar kita yang miskin, kita yang telanjang, dijadikan kaya. Kita yang telanjang, ditutupi dosa-dosanya. Hanya karena cinta Yesus saya, Kristus dalam hidup kita. Saya akan tutup dengan beberapa teks ini, saudara. Yesus yang berkuasa, rela tak berdaya. Agar kita dimampukan melalui semua penderitaan kita. Saat saudara berasa, oh gue gak mampu lagi. Tenang saudara, bahwa Yesus sudah menanggungnya semua di atas kayu salib. Dia yang berkuasa rela tak berdaya di Bukit Golgota. Agar saudara dimampukan. Saat saudara berasa tidak mampu, minta pada Tuhan. Minta pada Tuhan dan engkau akan bilang, Tuhan aku gak mampu Tuhan, Roh Kudus mampukan aku. Dia akan memberikan engkau kemampuan. Agar engkau bisa melalui semua penderitaanmu. Jadi orang Kristen Tuhan gak pernah janji kita gak ada badai, kita gak ada kesulitan, enggak. Tapi yang dia janji ada penyertaannya. Karena dia Allah Immanuel, dia Allah yang beserta dengan kita. Dia setia sekalipun kita gak setia, saudara. Yesus yang mulia rela dipermalukan. Agar kita ditutupi semua rasa khawatir kita tentang penilaian orang terhadap diri kita. Di dalam Yesus. Saudaraku, kita capek. Sebagai manusia yang berdosa, kita selalu pengen kita terlihat baik. Kita selalu khawatir tentang penilaian orang-orang terhadap diri kita. Wah, gimana ya kalau misalnya gue begini, apa kata orang? Kalau misalnya aku begini, apa kata orang? Apa kata orang? Apa kata orang? Apa kata orang? Terus, saudaraku, dia yang rela, dia yang mulia saja rela dipermalukan. Agar kita bisa lepas dari semua rasa khawatirmu tentang semua penilaian orang terhadap diri kita. Wow. Yesus rela sendirian dan ketakutan. Agar kita tidak pernah akan sendirian lagi. Sehingga kita tidak takut lagi. Saudaraku, kalau saudara saat ini dalam posisi yang takut, engkau takut akan masa depanmu. Bahkan engkau mungkin takut akan hari esok. Bahkan engkau mungkin takut akan banyak hal. Hari ini, sebelum kita menuju pada liburan panjang, saya ingin mengatakan satu hal yang penting. Dia Immanuel. Dia selalu beserta denganmu. Dia tidak akan kemana-mana. Sekalipun terasa berat semuanya. Tapi Tuhan beserta dengan kita. Dan dia akan terus beserta dengan kita sampai pada kita menemukan kemenangan. Karena sebenarnya segala sesuatu sudah selesai di atas kayu salib. Haleluya. Soli Deo Gloria. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.